Tapi Papa cuma mau titip satu. Oke, apa? Pesan Papa untuk kamu. Jaga Ayuna dengan baik. Jadilah versi dirimu yang terbaik untuk Ayuna. Dan jangan sampai ada orang ketiga yang berusaha untuk merusak rumah tangga kamu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Saya ikutin semua permainan kalian. Tapi saya cuma minta satu. Tolong beri saya handphone yang baru. Dan juga nomor yang baru. Oke, nanti saya pesenin lewat online ya. Terima kasih, Sheila. Ya ampun. Tunggu dulu. Kalian punya bukti nggak atas apa yang kalian tuduhkan ke dia? Ada buktinya nggak? Kalau kalian punya bukti, saya sendiri akan menyeret dia langsung ke kantor polisi. Om masih percaya sama perempuan jahat seperti ini, Om? Om Hendar ini sudah dibutakan oleh cinta. Sayang, Nggak boleh deket-deket dulu, bro. Nanti aja ketemunya di meja akad. Jangan sekarang. Pak Mali, ayo masuk yuk. Makan yuk. Please, ini tanggung banget udah di depan muka. Aduh, tanggung. Gimana orang belum apa-apa tanggung. Ayo, udah. Silakan, Pak. ayo. Semoga aja ada keajaiban yang bisa bikin pernikahan Ayuna sama Rafki ini gagal total. Gimana, Dok? Setelah sadar dari koma, ternyata Pak Rafka memang belum pulih sepenuhnya. Oke. Yaudah, berarti lu jangan pergi-pergi dulu. Diam di rumah dulu berarti ya? Benar. Dan saya menyarankan agar beliau tidak melakukan perjalanan jauh. Karena ini terlalu beresiko. Kelelahan bahkan bisa sampai pingsan. Ya, dokter. Saya tetap harus pergi. Saya akan menerima konsekuensinya. Jadi dokter, nggak perlu khawatir. Saya izinkan Bapak untuk pergi. Tapi Bapak harus ingat kondisi fisik Bapak. Dan jangan memaksakan diri. Dan juga Bapak harus segera balik kalau Bapak merasa kelelahan. Saya permisi. Sebentar ya, Dok. Rafka, sebentar. Tunggu. Tunggu dulu sebentar. Lo kenapa maksa banget pengen keluar di saat kondisi lo belum stabil? Ada apa? Ada agenda apa? Lo kalau mau kemana-mana bilang sama gua. Bukannya gimana, tapi kalau misalnya lo sampai kenapa-napa di sana, gua nggak tahu lo di mana. Gua nggak bisa nolongin lo karena gua nggak tahu lokasi lo. Jadi tolong, mau kemana? Saya akan kasih tahu ke kamu, Tristan. Tapi kamu harus janji, kamu nggak boleh komen tentang apa yang akan saya lakukan. Pernikahan Ayana dan Rafki. Tentu. Ya udah, terserah. Gua nggak peduli lu mau ngapain aja sama Rafki. Tapi kalau Ayuna, lo harus ingat Ayuna itu cuma korban. Dia nggak ada salahnya sama sekali. Jadi jangan sampai Ayuna kenapa-napa. Oke? Kenapa kamu peduli sekali sama Ayuna? Kamu suka sama Ayuna? Enggak, saya nggak suka sama Ayuna.
peduli sama Ayuna karena Ayuna adalah sahabat saya dan saya nggak mau sahabat saya sampai kenapa-napa. Ya sudah kalau gitu. Kamu tenang aja. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Oke, sudah. Sudah selesai ya Pak Rafki. Kalau begitu semoga acaranya berjalan dengan lancar. Saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Raffi, kenapa Pak? Nervous banget kayaknya. Ini harta saya. Saya takut kalau mengucapkan ijab kabulnya salah. Katanya kalau 3 kali salah, artinya batal ya. Ya udah, Pak Raffi tenang ya. Pak Raffi duduk dulu. Oke, Pak Raffi tarik napas. Buang. Nah, kita latihan dulu Pak ya. Oke, ya. Biar nanti pas ijab kabul nggak salah lagi. Oke. Saya terima nikahnya Ayuna Citra Dirgantara binti Hendar Dirgantara. Kok Hendar? Salah Pak, bukan Pak Hendar. Ya ini maksud saya nih. Pak, ingat. Pak Rudi Jaya Kusuma. Rudi Jaya Kusuma. Rudi Jaya Kusuma. Oke? Oke. Kita coba sekali lagi. Oke. Saya terima nikahnya Ayuna Citra Dirgantara binti Rudi Jaya Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kok sah kan ini baru latihan aja belum pernikahan benar udah sah-sah aja. Tapi kan saya Pak latihan juga Pak. Biar nanti pas sah nggak salah ngomong saya Pak. Iya. Gimana Pak? Udah lebih enakan? Udah nggak nervous lagi? Kalau ini aja saya bisa benar, harusnya nanti juga benar nggak sih Arta? Pasti Pak. Yang penting Pak Rafki percaya sama diri Pak Rafki sendiri. Ini macet kayak gini kita nggak akan nyampe. Ayuna dan Rafki akan sah. Dia akan nikah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, dengan kamu marah-marah begini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Udah, tenang aja dulu. Di situasi kayak gini lu masih bisa tenang. Di saat Ayuna akan menghancurkan hidupnya, lu masih bisa tenang. Tristan, kita putar balik. Terbalik maksudnya? Tristan, cepat putar balik. Ikutin kata-kata saya. Sudah selesai ya Mbak? Saya tinggal dulu ya Mbak ya? Ya, makasih. Makasih ya Mbak. Ya ampun Ayuna, kamu cantik banget. Aku yakin Rafki pasti kelepek-kelepek banget ngeliat kamu kayak gini. Stop ya, jangan bikin aku makin deg-degan nih. Enggak, serius. Aku beneran. Aku yakin Rafki pasti makin... Ayuna, kamu cantik sekali. Tuh kan, bener kata aku. Masya Allah, putri kecil ibu sekarang sudah tumbuh jadi gadis yang sangat cantik. Melihat kamu, Ayuna, ibu seperti melihat ayah kamu. Kamu mirip banget sama mendiang ayah kamu.
pasti sekarang ayah bahagia di sana. Liatin kita bersama. Ibu, Ayuna mau berterima kasih karena Ibu sudah melahirkan Ayuna ke dunia ini. Sampai sekarang akhirnya Ayuna mendapatkan kebahagiaan yang sebesar ini. Makasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Maya, karena Mama sudah mendidik Ayuna, membesarkan Ayuna sampai sekarang. Maafin Ayuna karena Ayuna sampai titik ini belum bisa membalas apa-apa, Ma. Kamu gak perlu membalas apapun ke Mama. Gak usah. Maafin Mama ya. Mama dulu sudah menyia-nyiakan kamu. Mama jahat sama kamu. Mama gak adil sama kamu. Sekali lagi Mama minta maaf ya. Ayuna juga minta maaf ya, Ma, karena Ayuna belum bisa bahagiain Mama. Gak perlu. Mama udah bahagia. Lihat kamu sekarang. Mama bahagia banget. Karena akhirnya kamu akan menikah. Mengikuti apa kata hati kamu. Ayuna. Seandainya Bella masih hidup. Pasti Bella akan senang lihat kamu menikah. Karena kamu adalah kakak kesayangannya. Jadi nangis. Nanti hancur makeupnya. Ibu juga. Udah dihapus dulu deh. Ayuna, hijab kabelnya udah mau dibawa. Jadi Ayuna siap-siap lagi ya, Tante. Kita tunggu di ruang akad ya. Gimana Pak? Udah lebih tenang? Masih ada sedikit, tapi saya yakin saya bisa. Yang penting Pak Rafki selalu ingat Pak Rudi Jayakusuma. Rudi Jayakusuma. Ya. Pak. Kenapa, Pak? Papa masih nggak menyangka sekarang ini bisa berdiri di sini di samping kamu, menyaksikan kamu menikah dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Ini rasanya seperti mimpi buat Papa. Apalagi setelah Papa berusaha mencari kamu sekian lamanya dan nggak pernah berhasil. Dan sekarang Papa bisa ada di sini. Aku minta maaf ya sama Papa. Karena dulu aku ada kebencian di dalam hati aku untuk Papa. Tapi sekarang aku sadar, Pak. Aku sadar mana boleh ada seorang anak yang membenci orang tuanya sendiri. Aku sudah sadar itu, Pak. Enggak, Rafki. Kamu ngelihatnya semua terbalik. Papa yang seharusnya minta maaf sama kamu. Karena kegagalan Papa membina rumah tangga dengan baik dengan mama kamu. Kamu terpaksa tumbuh tanpa figur sosok seorang ayah. Maafkan Papa juga karena Papa nggak ada di saat kamu dan mama kamu mungkin membutuhkan Papa. Udah nggak apa-apa, Pak. Pokoknya aku minta maaf karena aku pernah dendam sama Papa. Karena aku mau menghancurkan hidup Papa. Aku minta maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang berbakti untuk Papa dan untuk Mama. Aku minta maaf, Pak. Rafki, ini bukan saatnya untuk kita bersedih-sedih ya. Ini adalah momen yang membahagiakan buat kamu. Jadi ayo kita harus bahagia. Ya Pak, ya Pak.
Tapi Papa cuma mau titip satu. Oke, apa? Pesan Papa untuk kamu. Jaga Ayuna dengan baik. Jadilah versi dirimu yang terbaik untuk Ayuna. Dan jangan sampai ada orang ketiga yang berusaha untuk merusak rumah tangga kamu. Semua kesalahan yang Papa lakukan dulu, kamu harus hindari semua itu. Ambil contoh yang baiknya dari Papa aja. Dan Papa selalu akan doakan kebahagiaan kalian berdua. Mana ya Arta? Udah mau ijab kabul begini malah ngilang orangnya. Lari, Nami!